A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nashura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya mari sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga malam hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kita pada Quran surat An-Nisa ayat 12 dengan tema warisan. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan ilmu pengetahuan, jalan peradaban dengan syariat Islam yang dibawanya. Baik, untuk menyingkat ayat yang kita kaji malam hari ini saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rub'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walahunna ar-rub'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Illam yakun lahunna walad, jika mereka tidak meninggalkan anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rub'u, dan jika mereka memiliki anak, falakumur rub'u, maka bagi kalian seperempat. Mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Falakumur rub'u mimma tarakna, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Min ba'di wasiyatin, setelah diselesaikan wasiat. Yusina biha, yang ia wasiatkan dengannya. Audainin, atau setelah pembayaran hutang yang ditinggalkannya. Walahunnar rub'u, dan bagi mereka, yaitu istri-istri, lahunnar rub'u, bagian mereka adalah seperempat. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Illam yakun lakum walad, jika kalian tidak meninggalkan atau tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun, dan jika kalian memiliki anak atau meninggalkan anak, falahunnas
as-sumunu. Maka bagi mereka yaitu istri-istri tersebut as-sumunu, 1/8 mimma taraktum, dari apa yang telah kalian tinggalkan atau dari harta yang kalian tinggalkan. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah diselesaikan wasiat yang telah kalian wasiatkan dengannya, audain atau setelah dibayarkan hutang yang kalian tinggalkan. Wa in kana rajulun yuratsu kalalah, jika seorang laki-laki meninggal tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak, awim ro'atun, atau dia itu seorang perempuan. Jadi wa in kana rajulun itu awim ro'atun, itu dia terbalik ya, bukan terbalik, itu digabung ke belakang dah. Ya. Wa in kana rajulun yuratsu kalalah awim ro'atun, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan yang meninggal atau meninggal tidak memiliki ahli waris, ya. La walidun lahu wala walad, yang tidak memiliki ahli waris berupa orang tua dan anak, ya. Nara ahli waris dengan tawana atau anaknya. Walahu akhun au ukhtun, akan tetapi dia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu, ya. Falikulli wahidin minhuma sudus, maka masing-masing dari keduanya as-sudusu, mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, jika mereka itu lebih, ya. Jika mereka itu banyak, artinya lebih dari satu orang. Fahum suraka fisulus, maka mereka bersama-sama atau bergabung fisulusi, dalam bagian 1/3. Mim ba'di wasiyati yusa biha, setelah diselesaikan wasiat yang dia tinggalkan, audainin atau setelah diselesaikan hutang yang dia tinggalkan. Gai romudarin, tanpa memberikan mudarat bagi ahli waris yang ditinggalkan. Wasiyatan minallah, semua itu adalah wasiat atau kewajiban minallah yang datangnya dari Allah. Wallahu alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Halimun, lagi maha lembut. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah atau syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa may yuti illaha wa rasulah, maka barang siapa yang mematuhi, ya, Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat atau melanggar ketentuan Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui atau melewati batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal fiha, padanya. Walahu azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, coba kita lihat penjelasan tafsirnya, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, bagi kalian para suami mendapatkan bagian setengah ma taraka azwajukum, dari apa yang ditinggalkan atau dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, ya.
Illam yakun lahunna walad, jika istri tersebut tidak memiliki anak. Minkum, baik anak itu dari suaminya, ya, au min gairikum, atau dari suami selain dia. Bisa jadi misalnya dia janda misalnya kan. Sebelum dia menikah dengan si A, dia sudah menikah dengan si C dan punya anak. Itu artinya baik dia punya anak dari suaminya maupun dari suami sebelumnya. Jadi minkum au min gairikum, baik dari anak itu dia peroleh minkum dari kalian, au min gairikum, atau dari pernikahan sebelumnya dengan laki-laki yang lain. Jadi bagian suami kalau tidak ada anak itu 1/4, setengah. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Akan tetapi jika mereka istri-istri kalian tersebut memiliki anak, ya, baik anak itu dari suami bersangkutan maupun dari suami sebelumnya, falakumur rubu'u, maka suami yang menjadi ahli waris tersebut mendapatkan 1/4. Mimma tarakna, dari harta yang mereka tinggalkan. Mimba di wasiatin, setelah ditunaikan wasiatnya sebelumnya, ya, yang dia wasiatkan. Audainin, atau setelah harta hutangnya itu dilunasi. Wa al-haqqu bil waladi fi dzalika waladul ibni bil ijma'. Ya, jadi yang paling berhak bil waladi dengan pengertian seorang anak fi dzalika dalam tersebut waladul ibni bil ijma'. Jadi anak, ya, waladul ibni, anak laki-laki bil ijma', secara ijma'. Jadi yang artinya itu yang paling berhak, tentu yang dimaksud dengan anak itu adalah anak laki-laki. Tetapi pengertian umum walad itu artinya baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi penyebutan kata walad itu menunjukkan bahwa ada urutan dalam hal anak itu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, itu pembahasannya di ayat sebelumnya kemarin, ya. Walahunna ay az-zawjatu, ya, az-zawjatu ta'addudna aula. Walahunna, dan bagi mereka istri-istri baik yang dipoligami atau yang dimonogami. Jadi kalau baik dia dalam kondisi dia menjadi istri tunggal maupun menjadi istri yang dipoligami. Berapa bagiannya? Walahunnar rubu'u, bagi mereka baik istri-istri yang dipoligami maupun yang dimonogami, ar-rubu'u, bagiannya itu adalah 1/4. Mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan wahai para suami. Illam yakun lakum walad, jika kalian tidak memiliki anak. Jadi suami tidak memiliki anak, ya. Baik dari dari istri yang dia nikahi saat itu, maupun mungkin dia pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain, dia tidak dapat anak, bangkol lah istilah kita kan, ya. Fa in kana lakum waladun minhunna aw min ghairihinna, akan tetapi jika kalian memiliki anak min hunna aw min ghairihinna, baik, ya, dari mereka atau selain dari mereka, artinya dengan perempuan-perempuan lain mungkin yang dia nikahi sebelumnya. Falahun nasumunu, maka kalau ada anak baik dari dia maupun dari perempuan yang lain sebelumnya, falahun nasumunu, maka bagian mereka adalah 1/8. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin, dari harta yang kalian tinggalkan, min ba'di wasiyatin, setelah penyelesaian wasiat, tusu nabiha, yang kalian wasiatkan dengannya, audainin, atau setelah penyelesaian hutang piutang yang kalian tinggalkan.
Wa in kana rajulun yuratsu kalalah. Dan jika ada seorang laki-laki yang meninggal tidak memiliki warisan. Kalalah itu artinya la walidun lahu wala walad. Jadi kalalah itu artinya la walidun lahu wala walad. Jadi seorang yang meninggal la walidun, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak. Jadi ada orang meninggal dunia, bapaknya tidak ada, ibunya anaknya juga tidak ada, itu dinamakan dengan kalalah. Kalalah itu diambil dari akar kata iklil. Iklil itu artinya kalung. Kalung yang melingkari semua sisi. Yang dimaksud dengan kalung yang melingkari sisi, penyebutan, analogi. Jadi orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris yang berasal dari dari akar bapak sama anak. Itu kan menunjukkan ahli waris yang utama. Nah, tetapi dia hanya memiliki ahli waris dari sisi kiri kanannya. Saudara itu kan sudah sisi kiri dan kanan, tidak lagi menjadi ahli waris yang utama. Itu kalalah. Jadi ada yang mengartikan dinamakan dengan kalalah itu adalah orang yang, karena para ahli tafsir berbeda pemahaman tentang kalalah. Ada yang menafsirkan kalalah itu artinya seorang laki-laki yang meninggal tidak memiliki ahli waris berupa orang tua dan anak. Ada yang mengartikan kalalah itu adalah seorang yang meninggal dunia, ya, seorang yang meninggal dunia yang tidak memiliki tidak memiliki bapak. Nah, ada yang mengatakan yang tidak memiliki anak. Nah, ada yang mengatakan bahwa ahli waris selain dari bapak dan anak. Jadi macam-macam. Tetapi pendapat yang ijma, pendapat yang disepakati sebagian besar ulama itu, kalalah itu adalah la walidun lahu wala walad. Jadi orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris ayah dan anak, itu namanya kalalah, ya. Jadi inti itu tidak ada, yang ada adalah sisi kiri kanan. Kata kalalah itu artinya itu kalung yang mengikat, melingkari semua sisi. Artinya yang di atas, yang dilingkari itu nggak ada. Kan asal itu ada pada bapak dan anak, kan pokok istilahnya kan. Jadi kalau lingkaran kalung itu kalau di kepala itu melingkar, itu menggambarkan bagian tengah itu yang nggak ada. Bagian tengah ada itu yang yang utama, karena jalur kekerabatan, kewarisan itu yang utama ada bapak. Nah, ada bapak, kemudian bapak ini memiliki anak. Anaknya ini kemudian punya anak. Nah, itu jasan utamanya. Karena kalau sudah saudara itu sudah di sisi. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Tetapi kiri kanan, ya, samping kiri dan kanan. Jadi ahli waris utamanya itu nggak ada, seperti lingkaran kalung di kepala itu ibaratnya yang tengahnya sudah nggak ada. Yang pinggiran yang dikenai oleh sisi kalung itulah yang ada. Makanya dikatakan kalalah, ahli waris. Jadi seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris berupa bapak dan anak. Nah, jadi yang dia tinggalkan adalah ahli waris di sisi kiri kanannya. Nah, itu kalalah. Jadi lanjutkan. Wa in kana rajulun yuratsu kalalatan ay la walidun lahu wala walad aw imra'atun. Jadi yang namanya ahli waris yang kalalah itu bisa laki, bisa perempuan. Tetapi dia tidak memiliki ahli waris bapak dan anak. Jadi yang dinamakan wa in kana rajulun aw imra'atun. Ya, kalalah itu artinya jika seorang laki-laki, seorang perempuan meninggal dunia tidak memiliki ahli waris orang tua dan anak, ayah dan anak. Nah, itu namanya kalalah. Walahu akhun au ukhtun. Nah,
Sedangkan ia memiliki akhun au ukhtun. Punya dia saudara laki-laki, punya dia saudara perempuan, min ummin. Ya, yang dimaksud di sini adalah saudara dari ibu yang dilihat, tidak bapak. Nah, ini ibu yang dilihat bukan bapak. Wa qara'a Ibnu Mas'ud wa ghairihi, akan tetapi Ibnu Mas'ud membaca wa ghairuhu, bisa jadi yang lain. Tetapi yang masyhur atau yang ijma'nya itu adalah saudara laki-laki, saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing dari saudara laki-laki dan perempuan seibu itu as-sudusu, memperoleh 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Fa in kanu aktsara min dzalik, akan tetapi kalau mereka lebih banyak dari jumlah yang itu, artinya lebih dari 1, mungkin 2, 3, 4 saudara laki-laki dan saudara perempuan seibunya, ya, tidak lagi 1 tetapi banyak, ya. Fahum suraka upis sulus, maka mereka itu bergabung mendapatkan 1/3. Jadi kalau dia banyak, dia bergabung mendapatkan 1/3. Kalau dia 1 mendapatkan 1/6. Tapi kalau dia bergabung mendapatkan 1/3. Itu bisa saudara laki, saudara perempuan bergabung. Ini yang dinamakan dengan kalau yang ada namanya asobah ma'al gair. Biasanya asobah itu adalah ahli waris laki-laki. Tetapi ada kalanya ahli waris itu dari perempuan. Nah, ini dalam kasus kalalah ini. Nah, tetapi pemahaman tentang kalalah ini, kata kalalah ini menjadi kontroversi di kalangan ulama. Sehingga Umar bin Khattab pun pernah mengatakan begini. Ada 3 hal, kata Umar bin Khattab itu, ya. Ada tiga hal yang aku sangat bahagia, yang aku sangat senang sekali, ya. Kalau seandainya Nabi memberikan penjelasan kepadaku. Pertama tentang kalalah, yang kedua tentang riba, yang ketiga tentang khilafah. Nah, jadi itu ada 3 itu. Ada 3 hal itu yang Nabi tidak memberikan tuntunan yang bersifat langsung. Ini begini. Pertama dalam kalalah. Sehingga itu pendapat ulama berbeda. Yang kedua masalah riba. Riba sidik tekangguang, berbeda pendapat para ulama. Karena Nabi belum memberikan penjelasan yang detail tentang riba. Yang ketiga tentang khilafah. Tentang kepemimpinan pasca beliau tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan pesan apa-apa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, alangkah bahagianya aku kalau Nabi memberikan penjelasan yang jelas tentang 3 hal tadi. Tentang kalalah, tentang riba, kemudian yang ketiga tentang khilafah. Tapi di sini dikatakan tentang kalalah tersebut, ya yang paling kuat pendapatnya itu ahli waris yang tidak meninggalkan seorang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki ahli waris bapak dan anak, hanya memiliki ahli waris dari saudara. Nah, itu. Fahum suraka upi sulus. Jadi kalau mereka banyak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, fahum suraka itu sulus, maka mereka bergabung mendapatkan 1/3 secara bersama-sama. Mimba diwasiyatin, setelah diselesaikan wasiat yang dia yusobiha, yang dia wasiatkan dengannya. Audainin, atau setelah diselesaikan hutang piutangnya. Ghairu mudharib, tanpa
mendatangkan mudarat bagi ahli waris yang dia tinggalkan. Wasiyatan minallah, itu adalah wasiat atau ketetapan yang telah Allah, yang berasal dari Allah. Wallahu alimun, sedang Allah yang telah memberikan ketetapan tersebut itu alimun, maha mengetahui, halimun, lagi maha lembut. Nah, di sana ada apa kata ghairu mudharin. Nah, kata ghairu mudharin itu artinya begini. Ini ada kaitannya dengan hadis di riwayat Abu Daud. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya begini secara biar lebih bebas ya. Di riwayat Abu Daud disebutkan seorang ibu, seorang bapak, dia bilang, yang dia melakukan kebaikan selama 60 tahun. Ya, selama 60 tahun sampai dia meninggal, dia melakukan kebaikan-kebaikan saja. Terus, tetapi menjelang ajalnya, dia kemudian memberikan mudarat kepada ahli warisnya. Maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis itu diterjemahkan oleh para ahli tafsir, dimaksudkan dengan sang ibu dan bapak yang 60 tahun melakukan kebaikan kemudian memberikan mudarin ghairu mudharin. Dalam kaitan dengan ayat ini digambarkan misalnya dengan begini. Misalnya dengan orang tua yang sengaja berwasiat, ya, satu yang sengaja berwasiat kepada ahli warisnya dengan maksud untuk mengurangi hak bagian yang diperoleh. Misalnya dia punya 2 anak yang dia sayangi, ya, yang sayangnya beda. Dia merasa ini anaknya kurang sayang, ini yang merasa dia sangat sayang. Dia berwasiat. Nah, kayak tadi lah berhibah kalau bahasa kita. Ini tanah sini umak. Ini dendek dan gugugan. Nah, dengan cara seperti itu, maka nanti ketika pembagian harta warisan itu menyebabkan ini mendapatkan bagian yang lebih. Karena tujuan dia berwasiat itu adenara lebihne. Adenara lebihne sehingga ia walalah ngurumu aku. Nah, dengan Tuhan. Itu termasuk yang disebut di dalam hadis itu. Satu dinamakan dengan ghairu mudharin, tanpa tanpa memberikan mudarat kepada ahli warisnya. Jadi itu yang tidak boleh. Yang di dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, seorang laki-laki yang melakukan amal kebaikan selama 60 tahun kemudian di akhir hayatnya itu dia melakukan namanya mudharin diwarisi, kemudian mendatangkan mudarat bagi ahli warisnya itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Khalid, ya. Yudkhilhu nar, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa maksudnya dia memberikan mudarat kayak tadi? Dengan cara dia berwasiat. Dengan wasiat itu ada motifnya supaya bagian seseorang itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Kayak tadi misalnya, ada 2 orang bersaudara. Si orang tua ini merasa bahwa anaknya yang paling besar itulah yang paling baik merawat dia. Sedangkan anaknya yang kedua kurang baik merawat dia. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya biar yang rajin merawat saya ini akan lebih banyak bagiannya ketimbang dia. Akhirnya dia berwasiat, ini nanti kalau saya meninggal, tanah yang ini saya sudah hibahkan kepada yang ini. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Dan dimaksud dengan ayat ini. Orang tua itu justru meskipun sudah 60 tahun melakukan kebaikan, ujuk-ujuk akan masuk surga malah masuk neraka. Ghairu mudharin. Hanya karena dia menggunakan perasaannya untuk berhukum. Kemudian yang kedua, kata ahli tafsir memahami kata ghairu mudharin dalam ayat ini yang berkaitan dengan tanpa memberikan mudarat kepada ahli waris yang ditinggalkan. Itu maksudnya seorang pemilik harta yang
mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Ya. Karena dia tahu anak-anaknya ini tidak ada yang rajin mengurus dia. Hanya dia berwasiat, setengah dari harta saya wasiatkan untuk diserahkan ke, misalnya ke pondok pesantren, ke apa. Memang baik. Tetapi di sana namanya gairu mudharin. Berarti dia bertentangan dengan teks ayat mengatakan gairu mudharin, tanpa memberikan mudarat pada ahli warisnya. Itu termasuk dalam dalam perilaku yang dapat mengantarkan orang yang berwasiat itu masuk ke dalam neraka. Karena itu. Kemudian yang ketiga, kata ahli tafsir, bisa jadi dia berwasiat itu kurang dari sepertiga, tetapi ada motifnya untuk mengurangi hak ahli warisnya. Ada yang tahu aku sih lebih berhak le harta ni, misalnya ada niat untuk dia menunjukkan, maka itu termasuk dengan gairu mudharin. Jadi orang harus paham bahwa yang punya dia, yang punya dirinya, yang punya hidupnya, yang punya hartanya itu adalah Allah. Jangan dia ikut campur dengan urusan Allah. Nah, itu tidak boleh. Kalau dia meninggal, tidak usah dia berpikir ya ada anakku sih lebih sayang le aku, ada si luan mau na, ni kurang sayang, ada na laun tahu diri iaran ikut dia nak ngerumu aku misal. Kalau dia seperti itu, itulah yang dimaksud dengan gairu mudharin. Yang dimaksud dengan dalam hadis riwayat Abu Daud, seorang yang melakukan kebaikan 60 tahun kemudian melakukan hal yang gairu mudharin tadi, maka itu yang mengantarkan dia ke dalam neraka. Itu tidak boleh ya, gairu mudharin. Kenapa? Makanya disebutkan wasiyatan minallah. Jadi ketentuan tentang ahli waris ini wasiyatan minallah, wasiat dari Allah, instruksi dari Allah. Jadi jangan libatkan kesukaan seseorang itu untuk kemudian menentukan lah ini tidak boleh. Nah, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan orang sana. Dia kemudian dirinya sepenuhnya adalah Allah. Kembalinya kepada Allah juga serahkan, tidak usah dibirat-biratin sama masalah harta dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kenapa? Wallahu alimun. Jadi Allah itu tahu. Kenapa tahu? Karena masalah harta itu adalah fitnah yang paling besar. Wallahu alim, karena Allah itu maha tahu bahwa harta itu adalah fitnah yang maha besar. Yang kadang orang itu sampai tua itu masih dia berpikir numpuk harta saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai dekat lubang kuburnya masih berpikir membedakan rumput duit. Ya. Agama itu memberikan, Anda silahkan beraktivitas semaksimal mungkin mencapai kesuksesan dan sebagainya sampai usia 40. Kalau 40 tahun udah mulai berpikir yang tentang yang lebih serius tentang alam akhirat. Karena jatah kita sudah dekat 40, kan 60. Nah, kalau sudah 50 masih saja mikir, ini ambisi. Ya, kalau masih muda di bawah 40 itu waktu kita berprestasi. Tetapi kalau sampai usia 40 Anda tidak berprestasi seperti angan-angan, berarti Allah memberikan kita pilihan bahwa lebih utama kita mempersiapkan hidup kita untuk menghadap kepadanya. Nah, itu karena hampir putih bulu masih mikir duit dan sebagainya, susah. Karena kita harus berpikir rasional, kan? Berpikir rasional itu dalam arti kita berpikir objektif. Ini kita hidup dalam jangka waktu yang berapa? Karena seringkali orang berpikir sesuatu yang di luar jangkauannya. Cuma anak jari ku ngombe pendaitna. Padahal si jadi nenek dan mikir. Yang penting kita persiapkan semasa kita menjalankan amanah ini.
kita tidak tahu kita menjalankan amanah menjadi seorang bapak kepada anak itu sampai usia 60 atau berapa. Jangan berpikir, laksanakan apa yang ada ketika itu. Hari ini saya jalan amanah begini. Jangan berpikir besok, karena nggak tahu malamnya kita meninggal dunia. Nah, itu sehingga dalam hal warisan pun kita dipertegas wasiyatan minallah, wa ini ketentuan tentang ahli waris adalah dari Allah. Jangan sampai kemudian masuk unsur suka tidak suka kita dalam menentukan sehingga kita menjadi mudharin, memberikan mudarat kepada ahli waris yang kita tinggalkan. Kayak tadi karena suka tidak suka akhirnya kita kemudian mencari jalan. Lelah anakku sepaling belik ngurus aku ya. Hadin si nomor 2 aja cuek-cuek doang. Nah, ngono aja. Cuma tua siatan lah di tanah sini aja ye HP bagian. Nah, sehingga kan nanti ketika pembagian atau warisan jadi dia ini tidak boleh digugat, sudah dihibahkan. Nah, itu namanya dia sudah mengambil hak Allah di dalam membuat hukum. Tidak boleh. Makanya di ayat berikutnya itu apa bunyinya? Tilka hududullah. Yang itu, yang demikian itu artinya ketentuan tentang warisan, pembagiannya, tentang mekanisme, prosedur dan lain sebagainya. Hududullah. Ai sara'iyahul lati haddaha li ibadihi. Ya, adalah syariat yang dia tetapkan bagi hambanya. Ya. Liya'malu biha wala yata'adduha. Supaya dia melaksanakannya, jangan melanggarnya. Artinya tilka hududullah itu artinya itulah syariat yang Allah tetapkan untuk dikerjakan, jangan dilanggar. Ya. Kenapa? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Karena itu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bima hakama bihi, pada apa yang telah Allah tetapkan dengannya, termasuk yang dimaksud dengan ketetapan dimaksud, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau dia patuhi maka dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir, ya. Di bawahnya surga, juga mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi kemenangan yang sangat besar itu adalah ketika kita lebih memilih syariat ketimbang memiliki kemilik temesa, ketimbang kita mengikuti kemauan kita, ketimbang kita mengikuti emosi kita, ketimbang kita mengikuti perasaan suka dan tidak suka kita. Jadi sebuah kemenangan adalah ketika kita dapat menundukkan emosi kita, menundukkan nafsu kita, menundukkan kesukaan dan ketidaksukaan kita pada syariat. Syariat yang kita ikuti. Ngumbe-ngumbe dekah. Dia pacu ngurus aku ya, alur yang dait. Amun dia ndek pacu, alur yang dait. Jangan kaitkan dia dengan harta yang kita tinggalkan. Karena kita pada hakikatnya, apa yang ada pada diri kita, apa yang melekat pada kita, apa yang berkaitan dengan kepemilikan dengan kita, itu semua Allah. Jangan kita ikut-ikuti mengaturnya. Apalagi kita mau menghadap kepadanya, mau mati, masuk ke liang kubur. Jadi biar nanti syariat yang mengatur. Seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia melanggar. Tadi artinya dia tidak dapat menundukkan pikiran nafsunya, kemauannya itu pada kepatuhan pada syariatnya. Wa yata'adda hududahu, dan kemudian dia melampaui batasan-batasan atau syariatnya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia dimasukkan ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Walahu azabun azim, maka baginya adalah azab yang sangat pedih. Nah ini seperti tadi yang digambarkan seorang tua yang 60 tahun dia melakukan kebaikan-kebaikan,
tetapi di penghujung umurnya dia melakukan namanya tindakan mudhorin liwarisihi tadi, yang dalam hadis riwayat Abu Daud itu bisa saja dilakukan dengan salah satu dari 3 tadi. Misalnya dengan berwasiat kepada salah satu ahli warisnya itu, sehingga menyebabkan bagian tidak merata atau tidak adil. Yang kedua bisa jadi dia berwasiat melebihi dari 1/3. Atau yang ketiga mungkin wasiatnya tidak melebihi 1/3 tetapi ada motif yang tidak baik di dalamnya, maka dia akan dimasukkan dengan yang ini, dengan ayat tadi. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Dimasukkan dia ke dalam api neraka yang ia kekal di dalamnya. Walahu azabun azim. Dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Nah, ini gambaran tentang tentang syariat di dalam pembagian harta warisan. Itu sebabnya khusus dalam pembagian harta warisan itu agama meletakkan hukum fardu kifayah. Karena kalau di satu kampung tidak ada yang bisa ini, seluruhnya itu berdosa. Ya. Kenapa? Karena masalah warisan ini dia tidak hanya berkaitan dengan harta yang dibagi di dunia, tetapi juga berkaitan dengan siksa yang dibagi di akhirat. Apa dia mau dapat bagian surga di akhirat atau neraka di akhirat? Karena itu dalam ketentuan itu maka harus diingat bahwa pilihan seseorang itulah menundukkan kemauannya, menundukkan kesukaan dan ketidaksukaannya itu pada aturan-aturan syariat. Ya, tapi kadang orang sering berpikir, kita ini sering kadang-kadang hampir mirip perilaku kita itu dengan Karun. Kita hujat-hujat Karun itu sebagai orang yang yang dilaknat oleh Allah, kemudian yang dijadikan contoh orang yang tergila-gila sama harta. Tapi ternyata kita kadang-kadang tidak sadar kita tergila sama harta. Kenapa saya katakan tergila sama harta? Kalau ditanya, si bangkat no ngumbe ya hasilku nih, kemudian yang dikemau pelan-pelan kita beriktikat karunia, ya kan? Iktikat karunia itu artinya kita kadang-kadang tidak melibatkan Allah dalam apa yang kita raih. Alhamdulillah. Kan tidak diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau puji bagi Allah, ya bangkat. Nah, seperti itu akhirnya kita melibatkan Allah. Mungkin kadang-kadang muncul perasaan lah. Membalas ini ya hasilkan ini. Nah, memang sekilas kata-kata itu tidak tidak ada yang salah, orang tak akan komplain itu kan lelah pegawaian dek Bali pun minyak Bali ini. Tetapi ada kesombongan di sana. Hunaka fakhrun. Ya. Di sana ada kesombongan yang sebenarnya kita beriktikat karunia. Karena karun itu ketika ditanya, ya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya, ketika Karun keluar dengan hartanya yang banyak dipertontonkan ada para orang ditanya. Kita ditanya bagaimana kau mendapatkannya? Ini adalah hasil jerih payah. Tidak ada sedikit pun dia menyebut keterkaitan bahwa harta yang diperoleh itu sebagai campur tangan dari Allah. Maka itulah yang menyebabkan Karun itu menjadi contoh sebagai orang yang kaya, mendapat kebahagiaan di dunia tetapi mendapat bagian neraka di akhirat. Ya. Karena iktikat baliyah, ya, iktikat kita dalam hal berharta itu apa? Bahwa kita harus pahami bahwa harta diri kita ini datangnya dari Allah. Maka mengatur hidup kita, mengatur harta kita itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Nggak bisa misalnya, itu jadi dengan tua, tahu-tahu itu, bisa kangen gitu tembeng lo ya.
Nah ini yang gairu mudharin. Apakah kita siap menjadi karun akhirnya kan? Nah, itulah kita memahami tentang syariat, ya, tentang fikih maliyah, tentang fikih yang mengatur tentang harta. Bahwa fikih maliyah itu dilandasi pada komitmen, pada keyakinan bahwa harta itu dari Allah. Karena hidup kita dari Allah, diri kita dari Allah, harta yang melekat yang kita miliki itu semua dari Allah. Maka diri kita, harta kita harus diatur berdasarkan tilka hududullahi. Diatur berdasarkan had-had, batas-batasan, ya, syariat-syariat Allah. Misalnya tentang pewarisan dan lain sebagainya. Karena kita sering ada kebiasaan kita mencari jalan keluar di tengah tikungan. Kenapa saya katakan mencari jalan keluar di tengah tikungan? Ya, kayak tadi. Kita mencari jalan keluar di tengah tikungan itu udah tikungan bengkok, lagi kita bengkok. Jadi Allah mengatur misalnya kayak tadi. Kayak katakan tadi, karena harta itu fitnahnya sangat besar. Ya. Kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi itu, lalu mengatakan Allah. Tetapi Allah tidak muncul ketika berkaitan dengan harta. Sehingga alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai menjelang mati aja masih yang kepikiran harta saja. Padahal ketika dia mati tidak bawa apa-apa. Kan kalau kita mati, apa yang dibawa? Hanya kain kapan saja. Kalau beli kain kapan sekarang dapat kita berapa meter kan? Kurang lah ya. Tapi kita masih berpikir jauh. Nah, ini kandungan-kandungan yang tercantum di dalam ayat ini. Semoga menjadi pembelajaran, ya. Menjadi pengingat kita bahwa harta itu seperti itu diatur. Ya. Jangan sampai harta itu menjadi fitnah kita. Ya. Karena kalau ada gambaran, kalau orang tahu fitnah harta itu bagaimana kerasnya, ya. Di kubur itu mungkin orang semua tidak ada yang mau mencari harta. Tetapi di samping fitnahnya sangat besar, rahmatnya juga sangat besar. Ya. Karena meskipun dia fitnahnya sangat besar, tetapi seorang muslim, seorang mukmin memiliki kewajiban untuk mencarinya. Karena nafkah itu adalah bagian dari amanah. Kullu ya'mal ala sakilatihi. Dalam kerangka dia menjalankan amanah untuk dia bisa mengumpulkan harta itu, silahkan bekerja sesuai dengan profesinya. Silahkan berdaya upaya, silahkan berkarya upaya kuat-kuatnya itu sesuai dengan skill, sesuai dengan kebiasaan yang dimiliki. Tetapi di sana tidak disebut berapa jumlah hasilnya, tidak disebut. Tetapi yang disebut itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin. Tidak ada kamu berusaha sampai kamu dapat ini, tidak ada. Karena berusaha sekuat tenaga itulah bukan hasilnya yang dinilai, kerjanya. Kalau kita mengatakan bahwa yang dinilai dalam kehidupan seorang itu adalah berprosesnya. Ya. Tetapi kita seringkali kita lompat ke hasil. Kita tidak menikmati prosesnya, tetapi kita membayangkan hasilnya. Kalau saya bekerja sekian ini, saya bisa dapat ini, dapat ini. Ya, kita lupa bekerja ini. Berprosesnya itu yang harus kita nikmati, bukan bayangan tentang hasil yang kita peroleh. Karena kalau bayangan hasil yang kita peroleh itu, maka tentu satu, Allah akan memberikan hasil itu di dunia. Yang kedua,
Allah akan berikan hasil itu di akhirat. Ada dua. Jadi kata ulama, Anda memilih yang sedikit atau yang banyak. Ya. Anda memilih yang sedikit atau yang banyak. Jadi ada orang yang berupaya. Ada orang yang berupaya sekuat tenaga di dunia ini. Terus dia berupaya. Tetapi mungkin orang menilai dia tidak berhasil. Padahal dia diibaratkan oleh para ulama. Inilah orang yang sedang mengisi pundi-pundi tabungan akhiratnya. Tetapi kemudian ada orang yang ketika dia bekerja ditunjukkan hasilnya. Dia berusaha, dia menjadi orang kaya, kata para ulama. Ini adalah orang yang diberikan DP-nya di di dunia, nanti di akhiratnya dia dikurangi. Nah, kan jadi kalau orang memilih mana yang dipilih? Jadi agama itu memberikan gambaran seperti ini, bahwa kenapa ada Allah memberikan gambaran, ada orang yang berusaha maksimal, kemudian ditunjukkan keberhasilannya itu untuk memberikan gambaran kepada orang bahwa berusaha secara maksimal itu, inilah gambaran kebahagiaannya. Kemudian ada orang yang yang tidak mencapai hasil itu. Agama ingin menunjukkan, Allah ingin menunjukkan, inilah orang yang sempurna prosesnya. Meskipun dia tidak di dunia ini dia tidak menemukan seperti yang dibayangkan oleh orang, tetapi dia tetap berproses. Allah menyediakan dia ganjarannya sangat besar di akhirat. Nah, itulah tentang fikih maliyah. Fikih yang berkaitan tentang bagaimana mengelola harta yang didasarkan pada keyakinan kita dan didasarkan pada syariat kita, seperti yang tergambar di ayat tadi, di ayat 12 tersebut, yang disimpulkan tilka hududullah. Wa may yata'adda, orang siapa yang melampaui, yudkhilhu nar. Ya. Tapi kalau dia wa may yuti'illah wa rasulahu, yudkhilhu jannah. Dimasukkan dia ke dalam surga. Yang diberikan gambaran ke penikmatannya seperti ini. Ya, inilah gambaran dari Quran surat An-Nisa ayat 12, 13 dan 14. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.